Pusaran Amuk. Karya Zaki Yamani. Dan mereka menganggap sangat tidak dimaafkan apabila dahi mereka disentuh dengan tangan. Mereka menamakan balas dendam ini dengan amuk. Sudahlah, itu hanya sepatu. Perempuan itu berurai air mata, suaranya bergetar. Dia mencoba menghibur diri, seakan-akan barang yang hilang hanyalah benda tak berharga. Walau dia tahu betul betapa berarti benda itu baginya, bagi anaknya, bagi suaminya. Betul kan, Pak? Itu hanya sepatu, hanya sebelah, sudah butut pula. Mahmud termangu melihat sepatu itu hanyut. Entah dia mendengar atau tidak pertanyaan istrinya. Air matanya menggenang, tatapannya lekat di sepatu itu. Semakin jauh sepatu itu hanyut, tangannya semakin erat menggenggam jemari anaknya. Bibirnya bergetar menahan tangis. Cairan di hidungnya mulai membanjir. Dia terisak. Sepatu yang hanya sebelah itu terus hanyut di sungai. Mahmud membayangkan Bahtera Nuh yang terapung-apung di samudera seluas dunia. Putus asa mencari daratan, agar Bahtera itu dapat berlabuh dan membuka pintu harapan bagi kelanjutan takdir makhluk hidup. Berharap dengan segala doa, agar mimpi buruk tak berlangsung selamanya. Karena untuk melanjutkan hidup, dibutuhkan harapan, walau hanya setitik cahaya di langit gelap yang maha luas. Mahmud memohon dalam hati. Sebelah sepatu itu adalah titik cahaya yang ingin dia pertahankan. Nyala lilin redup yang harus tetap bersinar di tengah embusan badai. Dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang dia yakini ada, penguasa alam semesta, sumber segala keajaiban. Untuk sekali ini saja, Tuhan, tunjukkan keajaiban-Mu kepadaku. Hentikan sepatu itu. Rentangkan dahan pohon agar sepatu itu terkait, atau sangkutkan sepatu itu di tumpukan sampah, atau apapun. Apapun, tunjukkan keajaiban-Mu. Tetapi sepatu itu terus hanyut. Napas Mahmud tersengal-sengal. Dadanya bergerak naik turun. Sekuat tenaga dia menahan tangis. Dia tak sanggup. Suara tangis anaknya terdengar lebih dulu. Dari isakan pelan, sampai menjadi tangisan yang membuat pilu. Hati Mahmud perih bukan main. Tangisan anaknya melukai hatinya begitu dalam, melebihi pukulan dan tendangan orang-orang yang mengeroyoknya di jalan. Melebihi tempelengan polisi, yang juga menyemburkan ludah ke wajahnya. Sepatu butut yang hanya sebelah itu belum juga tersangkut. Tangis anaknya semakin keras. Mahmud tahu bagaimana sakitnya perasaan anak sematawayangnya itu. Sakit yang muncul karena harga diri dan cita-cita gadis itu bertumpuk di sepatu tersebut, dan kini sepatu itu hanyut. Sepatu itu sama sekali bukan sepatu baru. Sudah bertahun-tahun menjadi sepatu satu-satunya yang membuat dia tak begitu malu pergi ke sekolah. Beberapa minggu lalu, sol depan sepatu itu lepas, sehingga tampak seperti buaya lapar. Tentu saja dia sedih, karena bukan saja sepatu itu satu-satunya sepatu yang dia miliki, tetapi juga karena dia tahu akan sangat sulit baginya mendapatkan sepatu baru. Dia tahu bapaknya hanya buruh miskin. Utang bapaknya bertumpuk di warung dan tetangga. Untuk makan sehari-hari pun sulit. Bagaimana mungkin dia tega meminta sepatu baru kepada bapaknya? Tetapi sepatu itu sudah jebol sekarang. Maka setiba di rumah, anak itu dengan berhati-hati merajuk ke bapaknya, meminta dibelikan sepatu baru. Saat itu bapaknya hanya bisa menjanjikan akan memperbaiki sepatu tersebut, karena tidak punya uang untuk membeli sepasang sepatu baru. Namun sampai hari ini, bapaknya tidak juga sanggup membelikan sepatu baru. Bahkan setelah dia meminta sepatu baru, bapaknya malah dipukuli orang-orang di jalan, lalu ditangkap dan dipukuli polisi. Sepatunya belum sempat diperbaiki. Ramai berita di koran tentang bapaknya. Sample complete.
Ready to continue?